Menyang. Gaoyang. Aku tahu kau melakukan ini untuk kebaikanku. Tapi, aku tidak akan pernah menikahi Pennu. Jangan bujuk aku lagi. Menyang. Kau sangat bodoh. Kau benar-benar berpikir. Kau benar-benar berpikir kau sedang mempertahankan cinta yang sempurna? Ayah mungkin memperlakukanmu dengan baik. Lebih baik dari wanita lain. Tapi itu sama sekali bukan cinta. Dia sama sekali tidak mencintaimu. Gaoyang. Apa yang kau bicarakan? Gaoyang. Kau sudah minum. Kau mabuk. Jika dia benar-benar mencintaimu. Lalu apa ini? Apa ini? Gaoyang. Ini palsu. Gaoyang. Ini tidak nyata. Ini tidak nyata. Ini pemalsuan. Ini pemalsuan. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Jika kau pikir ini palsu, maka ini palsu. Kau sudah pengenangan. Kau sudah membohongi dirimu sendiri selama bertahun-tahun. Tidak apa-apa untuk terus berbohong. Orang yang kau pertaruhkan nyawamu untuk melindungi. Orang yang sedang sekarat untuknya. Dia masih berusaha membunuh anakmu. Ini hadiah terakhir yang dia berikan padamu. Ini betapa dia mencintaimu. Jika bukan karena hati lembut Jiu, Ratu Wang tidak akan dibutuhkan. Anakmu sudah lama mati. Kembang api di kuil sensasional malam itu, wayang kulit di aula mana. Itu semua ide Jiu. Agar kamu tertawa, dia menciptakan satu mimpi indah demi mimpi indah untukmu. Sudah cukup, sudah cukup. Jangan bicara lagi, aku tidak ingin mendengarnya. Jangan katakan lagi. Menyang, jangan mendekat. Menyang, dengarkan aku, Menyang. Dengarkan aku, Menyang. Dengarkan aku. Tenanglah, aku tidak ingin mendengarnya. Aku tidak mau. Dengarkan aku. Pria tidak bisa diandalkan. Cinta yang memanja, seorang anak. Bisakah itu mengikat seorang wanita seumur hidup? Mengapa? Mengapa? Kamu tinggal. Bukan untuk siapapun. Bukan untuk ayah. Bukan untuk anak. Untuk dirimu sendiri. Tinggallah. Kamu adalah bunga yang tepat. Bunga seumur hidup. Di kuil sensasionalisme, kamu akan layu lebih awal. Apakah kamu tahu itu? Menyang. Dengarkan aku, pergi. Pergi ke balai mana? Pergi ke kakak Jiu. Minta dia memberimu gelar. Kamu bisa tinggal di sini. Menyang. Pergi. Ketika ayah memberikan dekret itu, aku sudah mengkhianati cintamu.
Mengapa kamu perlu khawatir tentang hal lain? Aku tidak tahu apapun. Aku tidak tahu. Pembohong. Menyang. Ingat. Tidakkah kamu ingin membalas dendam? Tidakkah kamu ingin membalaskan dendam anakmu? Ini adalah kesempatan terakhirmu. Ingat. Menyang. Dia akan pergi. Dia pasti akan pergi. Kecuali Aula Manna. Dia tidak punya jalan lain. Dia akan pergi. Dia akan pergi. Yang mulia. Mata-mata yang dikirim ke kediaman Changsun telah mengirim laporan rahasia. Kapten telah mengeluarkan perintah rahasia untuk membunuhnya. Yang tersisa hanyalah Putri Wu kembali ke kuil sensasionalisme. Dari sekarang, saya tidak akan mengizinkan siapapun menyakiti Wu Menyang. Tidak ada yang akan diizinkan. Letnan Changsun, kamu lihat. Jangan terburu-buru.
Bencana dinasti Tang telah datang pada akhirnya. Yang Mulia, Yang Mulia telah memerintahkan. Semua menteri dengarkan pengumuman. Surga punya cara. Bumi punya kebajikan. Jadi saya telah diberikan gelar Wu Meiniang. Saya bertekad untuk tidak mengecewakan surga dan bumi. Saya dengan ini menunjuk Wu Meiniang sebagai Ibu Suri. Saya dengan ini mengumumkan kepada dunia. Kalian semua datang pagi-pagi. Pasti ada yang ingin kalian sampaikan. Yang Mulia, batas waktu 1 bulan Yang Mulia telah berakhir. Dan kesehatan selir Wu telah pulih. Saya pikir kita harus mengirimnya kembali ke Kapten Chang Sun. Jika dia tidak punya anak, dia bukan selir. Dia hanya pelayan yang menemani Gao yang ke rumah. Dia hanya pelayan kehormatan. Saya sudah memberitahumu. Wu Meiniang sudah menjadi selirku. Karena itu, tidak perlu pergi. Tapi Yang Mulia, ini bukan tempat untuk berdiskusi. Jika ada keberatan, Anda harus ikut saya ke Aula Taiji untuk membahas ini secara detail. Tidak perlu menunda di sini. Yang Mulia ya Tuan. Meiniang, kali ini, tidak ada yang bisa mengusirmu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi lagi. Jangan khawatir. Yang Mulia, Anda sudah bersusah payah mengundang kami ke sini, agar saudari-saudari kami bisa menikmati, untuk menghargai keheningan dan toleransi Anda. Yang Mulia, saya telah berkumpul di sini dengan selir-selir saya. Saya punya hal penting untuk disampaikan kepada Yang Mulia. Saya ingin tahu apakah permintaan Ratu. Tapi apakah ini urusan internal istana? Ya? Karena ini urusan keluarga. Jangan terburu-buru. Tunggu sampai setelah sidang pagi. Wangda, hamba ada di sini. Pindah ke Aula Taiji. Ya Yang Mulia. Yang Mulia telah memerintahkan. Pindah ke Istana Taiji. Siapkan tandu. Pindah ke Istana Taiji. Yang Mulia, kita akan masuk ke Aula Taiji nanti. Tapi Letnan 1 yang bicara duluan. Letnan adalah Menteri Negara. Anggota berjasa bangsa. Jika Yang Mulia marah karena ini, bukankah kita membuat Yang Mulia? Kita akan bersalah karena memukul Menteri berjasa. Kita tidak boleh. Aku akan yang pertama turun tangan. Tuan Wei, Anda adalah kepala negara. Jika Anda membuat Yang Mulia marah, bukankah Anda membuat Yang Mulia tidak berbakti? P.I. Xingjian. Tuan, di Istana Taiji nanti, Anda harus membujuk Yang Mulia untuk tidak menerima Wu Meiniang sebagai Ibu Suri. Seperti yang diperintahkan. Tapi jika Yang Mulia bersikeras untuk tidak dipindahkan, bagaimana? Jika Yang Mulia terus bersikeras, saya akan menolak menerimanya dengan kematian. Jangan khawatir Tuan.
Saya akan melakukan seperti yang diperintahkan. Salam Yang Mulia. Kita adalah saudara, tidak perlu formalitas. Yang Mulia. Aula Ganri. Ada sesuatu yang terjadi di Aula Mana. Apa yang sedang ramai? Itu hanya Kapten Changsun. Dia memimpin para pejabatnya ke Aula Mana untuk menyampaikan kasus mereka. Tentu saja tidak. Baru saja, Yang Mulia membuat pengumuman publik di Aula Mana untuk menjadikan Wu Meiniang sebagai ibu suri. Apa? Lagi pula Meiniang tidak pergi ke Aula Mana. Ketika dia kesal dan pergi, saya seharusnya menghentikannya. Setelah semua pemikiran ini, saya akhirnya gagal. Pagi ini, dia akan diantar kembali ke kuil. Fanji, apa yang harus saya lakukan? Yang Mulia, pagi ini, Yang Mulia tiba-tiba di depan semua menteri. Dia menjadikan Wu Meiniang sebagai ibu suri. Benarkah? Lalu, bagaimana reaksi menteri lainnya? Banyak menteri tua dari keluarga Guanlong menentang keras. Tapi hari ini di ruang sidang, Tuan Li Fu dan Raja Wu sudah. Mereka telah keluar untuk mendukung Yang Mulia. Saya yakin akan ada banyak kegembiraan di Aula Taiji. Saudara San? Mungkin Saudara San, mungkin kamu tidak ingin membantu Jiu kali ini. Apapun yang terjadi, Saudara Jiu bersedia berjuang untuk Meiniang. Itu berita baik. Mari kembali ke istana. Yang Mulia. Jadikan permaisuri Wu Meiniang sebagai ibu suri. Ini tidak sesuai dengan aturan. Ini tidak sejalan dengan keinginan rakyat. Saya harap Yang Mulia menarik kembali perintah itu. Sekretaris PI. Kebajikan Yang Mulia sangat jelas. Dan dia tenang dan damai. Bahkan pangeran dari negara asing pun terkesan olehnya. Dia DJ Dickens Seller. Itu adalah berkah bagi dinasti Tang. Tapi mengapa Peking berpikir ini tidak mungkin? Yang Mulia. Saya pikir, tidak perlu meminta pendapat kami dalam hal ini. Ini adalah urusan internal istana Yang Mulia. Mengapa kita harus peduli dengan pendapat orang lain? Tuan Pei, sebagai menteri, Anda harus tahu bagaimana maju dan mundur dan memahami rasa daripada membantu raja dalam urusan politiknya. Anda malah ikut campur dalam urusan internal istana Yang Mulia. Anda harus memberitahunya apa yang harus dilakukan. Apa maksud Anda? Yang Mulia, dia hanya menghindari kebenaran. Yang Mulia, saya telah melanggar kejangan Yang Mulia. Saya pantas mati. Tapi jika ini bisa mencegah Wu Meiniang kembali ke harem, saya akan menghargai kehormatan pendela saya. Saya akan layak sebagai seorang anak. Saya bisa mati tanpa rasa bersalah. Anda. Apa yang Anda lakukan? Saya harap Yang Mulia menarik kembali perintah itu. Pei Xingjian. Berhenti. Saya perintahkan Anda. Berhenti. Yang Mulia. Jika Anda tidak menarik kembali perintah itu, saya akan menumpahkan darah saya di istana Taiji. Saya akan mati untuk menunjukkan keinginan saya. Sebagai menteri, saya harus jujur dalam nasihat saya. Tidak menuruti keinginan Yang Mulia. Dengan menteri yang bijaksana seperti itu adalah berkah bagi dinasti Tang. Jika Tuan Pei Daizingkan menampilkan darah di istana, ini akan membuat hati semua orang terpelajar menjadi dingin. Yang Mulia. Saya harap Yang Mulia akan berpikir dua kali. Cabut perintah menerima Wu Meiniang sebagai Zhaoi. Saya harap Yang Mulia akan berpikir dua kali. Cabut perintah itu. Tolong cabut perintahnya Yang Mulia. Ya. Kalau begitu,
Yang mulia, saya ada sesuatu untuk dikatakan. Tuan Pei, pengadilan dinasti Tang besar, selalu mendorong para subjeknya untuk berbicara dengan bebas. Bagi mereka yang menjadi menteri, baik untuk setia dan jujur. Tapi saat ini Raja memiliki pertanyaan dalam pikirannya. Saya ingin bertanya kepada Tuan Pei. Silakan bicara Raja Wu. Saya ingat ketika almarhum Kaisar masih hidup, Tuan Pei memberikan nasihat. Dia selalu lembut seperti batu giok dalam kata-katanya. Bahkan jika almarhum Kaisar tidak menerima nasihat Anda tidak akan merasa diri Anda benar. Anda tidak akan agresif. Dan Anda tidak akan membenturkan kepala ke tanah. Anda tidak akan mendesak Kaisar. Kita berdua melayani Raja. Mengapa ada perbedaan antara hormat dan sombong? Mungkinkah dalam pikiran Tuan Pei, Kaisar sebelumnya dan Kaisar sekarang berbeda satu sama lain? Tidak ada perbedaan. Saya hanya melakukan tugas saya sebagai pelayan. Tugas saya hanya urusan keluarga di istana belakang. Anda menyebarkan darah di Aula Taiji. Jika kabar ini tersebar, reputasi Anda sebagai menteri penasehat teleterpinai, tetapi Anda telah menjerumuskan yang mulia ke dalam ketidakadilan. Apa yang Anda lakukan? Apakah ini cara seorang menteri? Tidak. Bukan. Cukup. Sungguh cukup. Saya baru naik tahta. Saya tidak terlalu familiar dengan cara memerintah. Karena itu, saya bersedia menerima nasihat Anda dengan pikiran terbuka. Sejak tahun Yong Hui, semua proposal menteri, aku tidak pernah menolak satupun. Karena itu, seharusnya ini adalah situasi yang tepat antara penguasa dan menteri. Sayangnya, jika bulan purnama ia akan hilang, ketika air penuh ia akan meluap. Toleransiku akhirnya menciptakan kekuatan beberapa orang untuk menggoyahkan sang tuan. Pei Xingzhan, kau membuatku merasa dingin. Yang mulia, tidak seperti ini. Tidak seperti ini. Seseorang datang. Keluarkan Pei Xingjian dari aula. Yang mulia. Tidak seperti ini. Yang mulia. Tidak seperti ini. Yang mulia. Tidak seperti ini. Yang mulia. Letnan Changsun. Kau adalah kepala dari 3 Kasim. Menteri paling penting. Apa yang harus dilakukan terhadap Pei Xingjian menurutmu? Yang mulia. Pei Xingjian adalah menteri penting dinasti Tang. Bagaimana dia berani bertindak begitu berani di istana? Menurutku dia harus dihukum berat. Dia harus dikirim ke perbatasan barat. Bagus. Karena ini adalah kasusnya. Dia harus diturunkan jabatannya sebagai gubernur wilayah barat. Wu Meiniang akan menjadi ibu suri. Apakah ada keberatan? Mundur. Hidup Kaisar, hidup Kaisar. Yang mulia tolong tunggu. Yang mulia memintamu datang ke taman kerajaan sebentar. Wanita ini benar-benar sesuatu. Kita tidak bisa menyentuhnya sekarang. Kita harus berpikir panjang dan keras tentang ini. Maka kita akan melepaskannya. Menggoda yang mulia. Bukankah masih ada Ibu Suri? Aku bisa mentolerirnya. Bukan berarti Ibu Suri juga bisa mentolerirnya. Itu saja. Biarkan mereka berkelahi. Aku juga bisa menyembunyikan cahayaku untuk sementara. Lalu kita bisa menuai manfaatnya. Wu Meiniang ini akan menjadi Zhao Yi untuk tinggal di istana. Di mana Tuan Changsun? Dan para pejabat lain di istana. Apakah tidak ada yang turun tangan? Di pengadilan untuk menghentikannya? Pei Xingjian perintah Chang'an. Maju untuk menasihati yang mulia. Jangan tinggalkan Wu Meiniang. Dia bersujud sampai kepalanya berlumuran darah di Aula Taiji. Selama proses ini, Tuan Changsun tetap diam. Bagaimana ini bisa terjadi?
Tidak, tidak. Aku ingin bertemu Tuan Changsun. Cepat, kamu pergi dan atur itu. Aku ingin bertemu ayahku. Ya Tuan. Yang mulia, Tuan Changsun ada urusan penting untuk dibicarakan. Kakak ketiga. Di aula Taiji tadi. Berterima kasih padamu kamu berdebat dengan Pei Xingjian. Jika bukan karena kata-katamu untuk menekannya. Mungkin. Aku benar-benar akan membunuhnya. Aku tahu. Itu sebabnya aku berdiri. Pei Xingjian sangat baik dalam hal sipil dan militer. Mungkin dia akan menjadi jenderal terkenal di dinasti Tang. Seharusnya tidak untuk urusan istana. Mati dalam kekacauan. Tidak sepadan. Kakak ketiga, Yang Mulia. Yang Mulia bisa memiliki semua wanita cantik di istana Anda. Aku benar-benar tidak mengerti. Mengapa kamu harus menjadikan Mei Niang sebagai ibu suri? Kakak San. Selain Gao Yang, satu-satunya orang yang bisa membuatku merasa dekat adalah kamu. Kamu satu-satunya yang bisa membuatku merasa dekat denganmu. Aku pikir, kamu akan mengerti perasaanku terhadap Mei Niang. Tapi bagaimanapun dia adalah wanita ayu. Karena Sango menentang aku bersama Mei Niang. Lalu mengapa kau membelaku di istana Taiji? Mengapa kau membelaku? Benar, meskipun sudah terjadi. Wu Mei Niang telah menjadi selir yang mulia. Aku tetap tidak menyetujui kalian berdua bersama. Tapi apapun yang terjadi. Bagaimanapun juga kau adalah saudaraku sendiri. Aku tidak bisa membiarkan orang lain mengganggumu. Ini tidak akan pernah berubah. Putra-putramu harus berlatih pedang. Aku akan pergi sekarang. Yang Mulia, Tuan Doko meminta audiensi. Pergilah. Ayah? Wu Mei yang telah diangkat menjadi Saoi. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk menghentikannya? Hal ini sudah lewat. Jangan pikirkan lagi. Yuyan, kau harus melihat lebih jauh. Tapi jika gadis ini tetap di istana, dia pasti akan mendapatkan kasih sayang yang mulia. Dalam jangka panjang, bukankah itu akan mengganggu posisi putriku? Sebagai kepala harem. Benar. Jadi, hal berikutnya yang harus kita lakukan adalah membantumu mengamankan tahta. Aku tidak tahu apa rencana Letnan dan ayah. Apa rencana mereka? Permaisuri, kami akan mendorong putramu untuk segera naik tahta. Putraku? Ya, Tapi Yuyan tidak melahirkannya. Yuyan mengerti. Tolong beri aku waktu lagi. Aku pasti akan segera mengandung seorang putra. Yang Mulia, sudah terlambat. Wu Mei Niang sudah masuk istana. Dan selama bertahun-tahun ini, kau belum memiliki anak. Apa kau bisa menjamin, sebelum Wu Mei Yang, Anda bisa menjamin bahwa Anda akan bisa mengandung anak yang mulia? Jika anak Wu Mei Niang lahir sebelum Anda, apakah Yang Mulia akan menjadikan putranya menjadi putra mahkota? Yuyan tidak tahu. Yah, tidak ada yang akan tahu. Penobatan seorang pangeran adalah urusan penting negara. Ini adalah urusan masa depan negara. Seperti yang dikatakan permaisuri sebelumnya, untuk memperkuat posisi ratu sebagai kepala harem, ayahmu dan aku sudah membicarakannya. Biarkan permaisuri memilih seorang pangeran dari antara putra kerajaan yang ada. Pilih salah satu dari mereka untuk diadopsi ke dalam nama Anda. Yuyan, masalah ini, Letnan dan aku sudah membahasnya dengan hati-hati. Percayalah padaku. Ini adalah pengaturan terbaik untuk Anda. Ini pengaturan terbaik. Maka aku yakin Kapten punya pilihan.
Permaisuri. Ini nama anak itu, tanggal lahir, dan 8 karakter. Dan informasi lainnya. Anda akan menjadi ibunya. Mengapa tidak melihat lebih dekat? Tinggalkan Wu Meiniang. Sebagai Zhaoi, Letnan sengaja mundur selangkah. Ini benar. Yang Mulia sangat menyadari hal ini. Karena itu, jika Letnan bergabung dengan kami untuk meminta putra Anda menjadi putra mahkota, Yang Mulia tidak akan keberatan. Aku akan mengaturnya untukmu. Sebenarnya, selama ibu kandung anak itu setuju, aku bisa menyerahkannya padamu segera. Terima kasih, Ayah. Ini kesalahan Yuyan sendiri. Tuan Changsun dan Ayah telah membuat pengaturan ini. Yuyan tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Ini hanya masalah kecil seperti meyakinkan ibu kandungnya. Aku tidak akan membiarkan Ayah melakukannya untukku. Itu bagus. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Tolong urus secepatnya. Saya akan meninggalkanmu sekarang. Hati-hati. Ucaoi. Hati-hati saat bermain di dekat air nanti. Kamu harus ditemani seseorang. Mengerti? Song'er. Kamu anak kecil. Lari begitu cepat. Kamu bahkan tidak mau pedang kayumu. Maafkan aku. Yang Mulia mohon maafkan aku. Ada apa denganmu? Ayo, berdirilah. Pada saat itu, aku tidak bermaksud berbohong saat itu. Orang-orang dari Istana Magi yang menyuruhku mengatakan ini. Jika aku tidak mengatakannya, mereka akan membawa ibuku ke istana. Karena itu aku mengatakan Yang Mulia memukul Suje. Song'er salah. Ayo, berdirilah. Jika Yang Mulia masih marah, silakan hukum dia sesuka hatimu. Tapi jangan beritahu ibuku. Ibuku tidak sehat. Dia akan sakit karena marah. Bodoh. Kapan aku bilang aku menyalahkanmu? Song'er, kamu bicara dengan siapa? Bolehkah aku tahu siapa kamu? Meiniang dan pelayan Liu pernah bertemu sekali. Aku tidak tahu apakah dia ingat. Hamba di sini untuk menemui Permaisuri Wu. Mohon maaf. Aku tidak tahu mengapa Yang Mulia datang ke rumah hamba. Apa alasan kedatanganmu? Anak ini Song'er tidak tahu apa-apa. Terakhir kali di kantor Chamberlain, dia juga tidak bermaksud. Tidak apa-apa. ITU antara aku dan Istana Yinling tidak ada hubungannya dengan Song'er. Selain itu, aku dan Song'er punya hubungan yang baik. Hari ini di kolam Pure Beginning, aku bertemu dengannya lagi. Iya. Diampiriatu ke kolam. Itu Bu yang menyelamatkanku. Karena itulah aku mengundangnya ke rumah kami. Ya, itu yang dikatakan Song'er. Aku tidak tahu apakah ini terlalu merepotkan. Aku turut berduka mendengarnya. Rumah yang sederhana ini tidak layak untuk tamu sepertimu. Silakan duduk.
Yang mulia, Wu Zaoyi tidak ada di rumah. Aneh. Aula mana aula penglai dan di sini. Kami sudah mencari di mana-mana. Dia pergi kemana sih? Maaf. Aku benar-benar minta maaf harus mengganggumu. Rasa teh ini mengingatkanku pada hari-hari di rumah sebelum aku masuk istana. Benar? Aku baru saja mendengar Zhong'er berkata, ini rumah. Sudah lama sejak aku masuk istana. Kurasa ini pertama kalinya aku mendengar orang di istana ini menyebut tempat tinggal mereka sebagai rumah. Ini bahasa biasa seorang pelayan, tapi anak itu sudah menirunya. Maaf yang mulia. Sudah lama sejak aku mendengar orang berbicara tentang rumah. Kata itu membuatku merasa hangat. Mengapa kau berkata begitu? Zaoi. Pelayanku tidak sepertimu. Aku hanya orang biasa yang tidak berharga. Sejak aku masuk istana pada usia 12 tahun, aku ditempatkan untuk berdiri di sudut tangga di perpustakaan. Ada lampu minyak di sana. Aku selalu mengira tugasku adalah menjaga lampu itu tetap menyala. Dan aku menjaganya selama 8 tahun. Hanya kebetulan saja aku tahu. Beberapa dekade yang lalu, dinding di dekat tangga telah dibangun kembali. Seorang pelayan istana dikirim untuk menunggu di sini, untuk mengingatkan orang yang lewat, jangan mendekati dinding ini. Tapi, dinding itu sudah diperbaiki sejak lama. Aku tidak tahu mengapa. Tapi posisi itu tetap dijaga. Yang mulia, apakah Anda tahu bagaimana perasaanku saat itu? Aku tahu. Dari sekarang hidupku tidak ada artinya lagi. Berapa banyak orang yang berani mengatakan bahwa seluruh hidup mereka hidup dengan penuh makna. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Sampai suatu hari, aku dihormati oleh Yang Mulia. Aku telah diistimewakan selama 3 hari dalam hidupku. Aku telah dilamar. Aku telah diberi makan dan pakaian. Aku telah melihat semuanya. Tapi mulai hari keempat, Yang Mulia tidak datang lagi. Dan aku kembali ke status rendahku sebagai pelayan istana. Sebenarnya aku tahu bahwa dengan kelahiranku dan penampilanku, keistimewaan Yang Mulia, dan semua manfaat yang dibawanya, lambat laun semuanya akan hilang. Karena aku akan kehilangan mereka lambat laun. Lebih cepat daripada lambat. Lebih baik kehilangannya lebih cepat daripada lambat. Di istana belakang ini, Anda bisa begitu berpikiran terbuka. Tidak mudah untuk menjadi begitu berpikiran terbuka. Tapi setelah itu, aku memiliki Zhong'er. Sejak saat itu, aku bukan lagi mayat hidup di istana ini. Aku memiliki rumah sendiri. Di mana Zhong'er berada, rumah kami akan ada di sana. Itu hebat. Itulah artinya memiliki seorang anak. Sangat membuat iri. Aku sudah terlalu lama di sini. Saya harus pergi sekarang. Pelayan saya sudah terlalu banyak bicara hari ini. Tolong jangan bosan Yang Mulia. Tidak. Anda adalah wanita yang mengagumkan. Mendengar cerita-cerita Anda, saya sangat terbantu. Bagaimana mungkin saya bosan? Ngomong-ngomong Tuan Liu, jika ada sesuatu di masa depan, Anda dan Zhong'er bisa datang kepada saya. Zhong'er, cepat datang. Ibu dan anak di sini untuk berterima kasih. Kebaikan Yang Mulia sangat dihargai. Saya tidak akan pernah melupakannya. Seseorang datang. Apa perintah Yang Mulia? Zaoi kemana dia pergi? Wu Zaoi. Zaoi Wu. Dia pergi saat Yang Mulia sidang pagi. Dia bilang ingin pergi sendiri. Jangan biarkan para pelayan mengikuti. Jadi saya tidak tahu di mana dia. Saya mengerti. Tinggalkan kami sendiri. Ya Tuan. Itu bagus. Mei Niang. Saya akan memberimu waktu. Berpikir dengan tenang.
Menyang? Kamu akhirnya kembali. Kamu sudah memikirkannya. Lalu? Brocade ini. Saya akan mengirim seseorang untuk mengirimnya ke Hall of Mana. Pembunuh anak saya. Saya harus menyingkirkan mereka. Saya ingat. Di Temple of Sensationalis. Saat saya berada di saat paling putus asa. Anak inilah yang memberi saya kekuatan. Memberi saya keberanian dan harapan untuk hidup. Memberi saya secercah harapan. Ada juga secercah harapan untuk hidup. Tapi sekarang pembunuh ini telah merusak semuanya. Aku ingin balas dendam. Tahta Sang Ratu. Perhatian eksklusif budak Asan. Semua yang dimiliki Ratu Wang. Aku akan mengambil semua yang dicintai sang permaisuri di dunia ini. Aku akan merampasnya darinya. Aku akan membuatnya membayar harga yang mahal. Aku akan membuatnya tahu kehilangan semua yang dicintainya di dunia ini. Aku ingin dia tahu bagaimana rasanya kehilangan semua yang dicintainya di dunia ini. Menyang. Apakah kamu benar-benar sudah memikirkannya matang-matang? Jika kamu ingin menjatuhkan permaisuri Wang, itu seperti membuat musuh dari Changsun Wuji dan yang lainnya. Aku sudah memikirkannya. Aku juga punya rencanaku sendiri. Jadi aku akan mencari beberapa pembantu untuk membantuku. Selanjutnya, bagaimana rencanamu menghadapi sang ratu? Apakah kamu punya rencana? Dalam jangka panjang, kita harus mendukung Li Yifu, Su Jingzong dan para sarjana rendah hati lainnya. Ketika sayap mereka sudah kuat, temukan waktu yang tepat untuk memakzulkan permaisuri Wang di pengadilan. Untuk secara terbuka memakzulkan permaisuri Wang. Hanya orang-orang ini yang bisa membantu Yang Mulia untuk mematahkan kekuasaan Changsan Wuji di pengadilan. Situasi di mana dia tidak memiliki kendali atas pengadilan. Itu benar. Jika Jiu ingin mengambil kekuasaan dari Paman Changsan, aku hanya bisa mengandalkan para sarjana ini. Apa yang baru saja kamu katakan adalah rencana jangka panjang. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Permaisuri telah melayani raja selama bertahun-tahun tetapi tidak memiliki anak. Itu adalah dosa besar. Tidak memiliki ahli waris adalah yang paling penting. Ini adalah kelemahan terbesarnya. Jadi, jika kita ingin menjatuhkan permaisuri Wang, kita harus mulai dari sini. Sekarang, aku telah tinggal di istana sebagai selir. Permaisuri Wang pasti berada di bawah tekanan. Jadi, dia akan melakukan segala yang dia bisa untuk mengokohkan posisinya. Saat ini satu-satunya cara yang bisa dia lakukan, seharusnya menjadikan anaknya sendiri sebagai putra mahkota. Tapi, dia tidak memiliki anak sendiri. Maksudmu, dia akan mengadopsi seorang anak. Kamu berniat menghentikan ini. Tapi, kakak ke-9 sudah memiliki 4 putra kerajaan sekarang. Mana yang akan dia pilih? Jadi aku harus menemukan satu. Seseorang yang bisa sering berinteraksi dengan para pangeran ini. Seseorang yang bisa memahami mereka. Untuk membantuku memilih dan memutuskan.
Mei Niang. Yang mulia. Yang mulia. Anda telah kembali. Yang mulia. Kemana lagi kalau bukan di sini? Kemana lagi aku bisa pergi? Ketika Anda tidak kembali, aku terus berkata pada diriku sendiri, jika Anda masih bersikeras pergi, aku tidak bisa menghentikanmu. Dan aku tidak bisa membujukmu. Aku hanya bisa menunggu di sini. Menunggu Anda membuat keputusan sendiri. Tapi Anda kembali. Mei Niang. Aku sangat senang. Yang mulia. Aku? Tidak apa-apa. Selama Anda tetap di sisiku saat ini. Tidak peduli apa alasannya. Aku akan senang melakukannya. Yang mulia lakukan ini. Apakah ini sepadan? Ya. Untukmu. Semuanya sepadan. Mei Niang bukanlah orang yang berhati keras. Yang mulia telah begitu baik padaku. Bagaimana aku bisa tega? Untuk pergi begitu saja? Yang mulia. Jangan khawatir. Jalan di depan. Tidak peduli berapa banyak badai yang ada. Aku bersedia menemani Yang Mulia. Bersama. Bagus. Hebat. Yang Mulia. Dari sekarang, aku tidak akan merasa sendirian lagi. Aku tidak akan pernah merasa tidak mampu melakukan apapun. Tolong sampaikan kepada Yang Mulia. Sejak Wu Shaoi berniat bersaing di harem, aku akan memperjuangkan tahta. Aku akan mengikuti Anda sampai mati. Tuan Li adalah orang bijak. Aku tahu bahwa Tuan Li. Aku yakin Anda akan membuat pilihan yang tepat. Aku penasaran apa yang akan dilakukan Yang Mulia selanjutnya. Yang Mulia. Aku berharap Tuan Li untuk menghubungi secara diam-diam pejabat yang dapat dipercaya dari keluarga sederhana. Setelah memilih mereka, kita akan bekerja sama untuk mencapai hal-hal besar. Contohnya Tuan Su Jingzong. Tuan Su memang orang bijak. Tapi sekarang dia telah dicerangkan ke Zhengzhou. Aku khawatir sulit mendapatkan bantuan. Tuan Li cukup hubungi dia. Yang Mulia telah berkata, dalam setahun, dia bisa menjamin Tuan Su kembali ke Chang'an. Jika begitu, aku percaya bahwa Tuan Su pasti akan berada di bawah perintah Yang Mulia. Yang Mulia sedang mengingat. Dulu. Ketika kita berlatih pedang di sini. Maaf Permaisuri Wu. Aku tidak berniat terlibat dalam pertempuran antara Anda dan Permaisuri. Jika Anda ingin menggunakan tanganku untuk menjatuhkan Permaisuri, tolong cari orang bijak lainnya. Anda dan aku dulu memiliki persahabatan lama. Aku juga membantu Anda tinggal di Chang'an.
Jika aku benar-benar bisa menjatuhkan permaisuri, aku pikir, untuk Tuan Changsun, akan menjadi pukulan besar. Yang mulia, mengapa Anda menolak saya? Mengapa Anda menjadi selir Peonu? Anda. Apakah Anda masih Wu Meiniang yang aku kenal? Apakah kau sudah melupakan ayah? Kalau tidak, bagaimana mungkin kau begitu terbuka ke dalam pelukan budak Peasan? Atau apakah kau tidak berbeda dengan wanita lain di istana? Siapapun yang mengenakan jubah naga adalah cinta sejati hidupmu, benar kan? Cinta sejati itu sementara. Kekuasaan yang bertahan seumur hidup. Yang mulia, kau sangat pintar. Bagaimana mungkin kau tidak mengerti kebenaran sederhana ini? Kau bahkan tidak mengerti. Tidak. Aku tidak percaya ini adalah kata-kata tulusmu. Apakah kau memiliki masalah? Atau seseorang memaksamu untuk tinggal? Tidak apa-apa, kau bisa memberitahuku. Aku bisa membantumu meninggalkan Chang'an. Tidak. Tidak ada yang memaksaku. Itu adalah keputusanku untuk tinggal. Ratu Wang membunuh anak dalam kandunganku. Aku ingin hidupnya untuk satu nyawa. Aku tidak akan melepaskannya. Tapi jika kau melakukan ini, kau telah minyak cahayo. Kau bahkan lebih menyesal. Kau bahkan lebih menyesal pada dirimu sendiri. Kaisar yang telah wafat. Mungkin kau benar. Mungkin. Aku yang menyesal pada kaisar yang telah wafat. Bagaimana dengan Peonu? Yang mulia tidak tahu apa-apa. Dia bahkan tidak tahu aku mengejar ratu. Dan tolong yang mulia, tolong jaga rahasiaku. Tapi dia setidaknya harus tahu. Kau adalah jenius ayahku. Mengapa ini bisa terjadi? Hal-hal tidak terduga, yang mulia. Seperti saat ini. Lihat. Angin mulai bertiup kencang. Tidak ada yang tahu kemana daun-daun jatuh pergi, ke arah mana mereka akan terbang. Apa yang ingin kau lakukan untukku? Katakan padaku, jika sang ratu ingin mengadopsi seorang putra dari anak-anak ini, siapa yang akan dia pilih? Aku hanya tahu, itu tidak akan pernah Sujie. Apa yang ada di pikiran sang permaisuri? Aku tidak tahu. Tapi aku tahu. Jika itu adalah Kapten Changsun, dia akan memilih anak ini. Li Zhong, mungkinkah ibu kandung anak ini Liu? Tapi dia bahkan tidak memiliki gelar, hanya seorang pelayan di istana. Kau juga mengenal Li Zhong. Paman Changsun selalu menyukai anak yang lembut dan penurut. Selain itu ibu dan anak ini tidak memiliki apa-apa. Jadi aku percaya mereka tidak akan menolak keberuntungan dari surga ini. Aku tidak berpikir begitu. Ibu anak ini menganggap Li Zhong sebagai hidupnya. Kurasa dia tidak akan pernah memberikannya. Lalu bagaimana?
Keduanya seperti capung di istana ini. Meskipun mereka ingin menolak, kurasa tidak ada yang bisa mereka lakukan. Belakangan ini Wu Mei yang sering bertemu Raja Wu secara diam-diam. Baginda, itu benar. Beberapa orang telah melihat, keduanya memanfaatkan kunjungan Raja Wu ke istana untuk mengajari para pangeran belajar bermain pedang. Mereka bertemu diam-diam di taman istana. Kudengar mereka adalah kenalan lama. Mereka dulu cukup akur. Ada juga kabar bahwa, ketika Raja Wu berada di medan perang di utara, dia pernah menyelamatkan nyawa Wu Meiniang. Kau pikir jika Baginda tahu bahwa keduanya, mereka sangat dekat satu sama lain, bagaimana reaksinya? Aku mengerti. Aku akan pergi dan mengatur semuanya, dan kirim seseorang untuk membawa Li Zhong ke balai pembangunan. Sudah waktunya untuk bertemu dengan anak ini, ya? Ibu. Putra Zhong, datang dan temui Kasim Su. Zonger temui Kasim Su. Ini, bagaimana kita bisa membeli ini? Yang mulia, ayo pergi. Jangan takut Zonger, sang ratu yang ingin bertemu denganmu. Ikut saja dengan Kasim itu. Saya. Kasim! Zonger masih kecil. Dia belum banyak melihat dunia. Saya khawatir dia akan bersikap kasar dan menyinggung sang ratu. Yang mulia, bisakah Anda sedikit lebih memahami? Biarkan saya ikut dengannya. Yang mulia hanya menyuruh kami untuk membawa anak itu ke balai pembangunan. Apakah Anda pikir kami berani membuat keputusan sendiri? Membawa orang tambahan? Saya tidak bermaksud menyulitkan Anda. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Ketika kita tiba di balai pembangunan, saya harap Anda bisa menjaga Zonger. Pelayan Liu, jangan khawatir. Sebenarnya sang ratu sangat menyukai anak-anak. Di istana ini, semua orang tahu, pangeran muda telah pergi. Jika dia menyenangkan yang mulia, saya juga bisa memberikan lebih banyak hadiah. Jika sang ratu tidak menyukainya, kami akan membawa pangeran muda kembali. Tidak ada yang akan terjadi. Yang mulia, ayo pergi. Ayo pergi yang mulia. Semuanya akan baik-baik saja. Ambil waktu Anda yang mulia. Yang mulia, ada makanan di sana. Semua makanan favorit Anda. Pergi dan lihatlah. Masih ada lagi di sana. Santai saja. Masih banyak. Anak ini benar-benar hebat. Tapi aku dengar, dia dan ibunya Liu sangat dekat. Mereka sangat akrab satu sama lain. Tapi jangan khawatir yang mulia, anak tetaplah anak. Mereka selalu mudah dibujuk. Cukup beritahu dia. Hanya di Aula Rizeng, dia bisa menikmati makanan dan pakaian bagus yang dia nikmati hari ini. Dengan ditemani para pelayan, tidak akan lama, dia akan melupakan Liu. Dia akan melupakan halaman kumuh tempat tinggalnya. Rumah kecil yang kumuh itu. Sedikit makanan dan pakaian sudah cukup untuk membuat anak lupa pada ibunya sendiri. Kamu pikir dia terlalu sederhana? Aku memang berpikir, anak ini mungkin lebih berprinsip dari yang kita kira. Yang mulia, saya pamit. Beranjaklah. Semuanya turun. Apakah hari ini menyenangkan? Sudah lama aku tidak bersenang-senang seperti ini. Terima kasih, Yang Mulia. Apakah Yang Mulia ingin bersenang-senang? Apakah kamu ingin bersenang-senang seperti ini setiap hari? Bisakah aku datang ke sini lebih sering untuk bermain? Tentu saja bisa, selama kamu menginginkannya. Kamu bisa tinggal di sini di aula pendirian. Jika kamu tinggal di aula ini, bisakah kamu masih pulang ke rumah lamamu untuk bersama ibuku? Istana ini. Tapi ini tempat mulia yang punya aturan. Setelah pangeran pindah ke sini,
Kamu harus mengikuti aturan istana. Pada saat itu kamu adalah pangeran. Pelayan Liu hanyalah seorang pelayan istana. Tentu saja kamu tidak bisa merendahkan statusmu. Pulang dan tinggallah di sana. Bagaimana Zonger? Apakah kamu ingin pindah ke sini bersamaku? Yang Mulia, sudah larut. Ibuku masih menungguku di rumah. Yang Mulia, Bolehkah aku membawa makanan ini pulang? untuk dicoba oleh ibuku. Ya. Xiuzhu. Aku akan menyiapkan lebih banyak untuknya bawa pulang. Ya. Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Ibu, Zonger. Aku akan ke balai pembentukan. Apa semuanya baik-baik saja? Sudahkah kamu bertemu dengan permaisuri? iya. Tapi permaisuri tidak terlalu menyukaiku. Kecuali beberapa kue. Dan tidak ada yang lain. Itu bagus. Kamu lapar, Zonger. Nanti aku akan memasak untukmu sendiri. Aku akan memasak sesuatu yang lezat untukmu. Oke. Ibu, Kamu tidak terlalu menyukai ratu ya? Siapa yang bilang? Aku tidak membenci permaisuri. Tapi aku dengar dari orang lain. Itu karena permaisuri. Dia tidak memiliki gelar selama bertahun-tahun. Jangan dengarkan orang lain. Itu tidak benar. Untuk makan malam hari ini, aku akan membuat keripik favoritmu dengan minyak bawang. Bagus. iya. Xiuzhu. Apa yang Anda inginkan Yang Mulia? Tuan Changsun telah mengirim surat lagi mendesak Anda. Besok pagi siapkan hadiah. Pergi dan temui Liu ibu kandung Zhong. Pastikan suksesi dilakukan dengan cepat. Ingat untuk bersikap sopan. Jangan membuat komplikasi. Jangan khawatir Yang Mulia. Aku akan mengatur semuanya besok. Dan kamu sampaikan pada Liu itu. Sebagai aturan, setelah Zhong suksesi ke balai pembentukan. Ibu dan anak tidak boleh bertemu jika dia benar-benar merindukan anaknya. Setiap 3 bulan. Aku bisa mengatur agar dia bisa menemuinya sekali. Yang Mulia sangat baik hati. Ini adalah berkah besar bagi Liu. Anda bisa tenang. Aku akan memastikan ini selesai besok. Hidup Zonger seperti kita. Aku mohon bicaralah dengan baik kepada Yang Mulia. Cabut perintah itu. Hamba rendahan tetaplah hamba rendahan. Kamu bodoh seperti babi. Yang Mulia, sedang memberikan keberuntungan besar padamu. Sebagai seorang ibu, siapa yang tidak ingin anak-anaknya menjadi kaya dan makmur? Lihat ini. Makanan dan pakaian yang kamu terima di sini. Bahkan para kasim dan pejabat wanita tinggi di istana. Lebih baik daripada kamu dan anakmu. Tidak masalah jika kamu ingin menjadi anjing seumur hidupmu. Jangan tarik anak-anakmu ke dalamnya. Aku tidak ingin kaya dan terkenal. Aku hanya ingin ibu dan anakku bersama. Untuk bisa membesarkan anakku dengan tanganku sendiri. Itu kebahagiaan terbesarku. Jika aku tidak punya anakku. Aku benar-benar tidak tahu apa arti hidup ini. Ketika datang ke masa depanku. Sebagai seorang pangeran. Aku tidak tertarik untuk diberi makan dan pakaian. Tidak terlibat dalam perebutan kekuasaan di istana. Itu masa depan terbaik. Mohon maafkan ketidaksopanan hambamu. Sejak dinasti Sui dan Tang. Sebagai seorang pangeran. Berapa banyak dari mereka yang berakhir dengan baik? Diam. Beraninya kau bicara sembarangan di sini? Aku sudah bicara sembarangan. Saya lengkau. Aku mohon permaisuri mencabut perintahnya. Selama Zonger tidak diambil dariku. Aku akan melakukan apa saja. Singkirkan omongan klise tentang menjadi sapi dan kuda di kehidupan berikutnya. Aku akan melakukan apa saja. Karena kamu masih tidak mau setuju. Aku tidak punya pilihan selain mengucapkan selamat tinggal. Ratu tidak suka ditolak. Itu sebabnya permintaannya. Dia tidak pernah mengulangi ucapannya.